Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan satu pengakuan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 19 bait yang pertama dan kedua. Tuhanku Yesus. Dalam kehidupan kita setiap hari, tentu saja kita tidak mungkin lepas dari kesalahan maupun dosa. Oleh karena itu, bersama-sama marilah kita mengakui dosa-dosa kita itu di hadapan Tuhan. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berdasarkan ayat ini kita seringkali melihat bahwa kehidupan kita tidak mungkin lepas dari dosa. Dan karena itu marilah kita angkat satu pujian penyesalan dosa-dosa kita dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama dan kedua. Suaramu ku dengar
kita yang mengaku dosa dan mengakui kelemahannya, Tuhan memberikan satu berita anugerah kepada kita. Berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Kita sambut juga setelah kita menerima berita anugerah petunjuk hidup baru bagi kehidupan kita yang sudah menerima berita anugerah dari Tuhan. Petunjuk hidup baru terambil dari Matius 6 ayat 20 sampai 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengah dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 381 bait pertama, kedua, dan keempat. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami sampai dengan detik ini. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi Engkau mengumpulkan kami secara virtual sehingga kami tetap boleh bersama-sama datang kepada Engkau untuk beribadah, menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Bapa, Engkau menolong kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, supaya kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa supaya setiap kami bisa mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami saat ini menaikkan doa dan permohonan kami untuk Bapak Sarono dan Ibu Sri Wardani yang saat ini dalam kelemahan badannya. Tuhan, Engkau memberkati beliau, Bapak Sarono dan juga Ibu Sri Wardani, supaya dalam kelemahan fisiknya ini Tuhan menguatkan secara rohani. Kami berdoa supaya sekalipun secara fisik beliau terbaring lemah, kami berdoa supaya Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menolong, sehingga di dalam kelemahannya tetap memiliki hati yang bersukacita, mengarahkan pandangan hidupnya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk Bapak Wibowo Dwi Indarto dan juga Bapak Bintoro Jatimulyo yang dalam proses pemulihan. Bapak, kami bersyukur oleh karena
berkat-Mu sehingga kedua saudara kami ini boleh merasakan proses pemulihan. Kami berdoa supaya untuk selanjutnya kedua saudara kami ini bisa sembuh seperti semula. Kami berdoa Tuhan menolong setiap sarana obat yang diminumnya bisa menjadi sarana untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun di pekan ini. Untuk tanggal 19 Juli Bapak Heri Budi Susetyo, tanggal 20 Juli Bapak Dwi Yulianto, tanggal 21 Juli Saudara Jose Prasetyo, dan tanggal 24 Juli Saudari Helena Theodora Veronica. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami ini yang Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun di bulan ini, di minggu ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga terus menambahkan berkat bagi saudara-saudara kami ini. Hidupnya makin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Bapa, kami berdoa untuk jemaat kami yang bekerja di bidang kesehatan, yang menjadi garda terdepan dalam menanggulangi atau menghadapi virus COVID-19. Kami berdoa untuk Bapak Teguh Jatiwiono, untuk Bu Endang Wahyuni, untuk Ibu Dwi Hatmisari, untuk Ibu Kristina Srimundari, untuk Saudara Krisna Damayanti dan Ayu Kristina. Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami ini supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, sehingga saudara-saudara kami ini sekalipun harus berhadapan dengan penderita COVID-19, saudara-saudara kami ini terhindar dan tidak terpapar oleh virus COVID-19. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Kau menolong supaya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan ini. Tuhan menolong supaya setiap usaha, setiap upaya yang dilakukannya, Tuhan memberikan jalan sehingga anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang diinginkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja dalam rangka melunasi tanah untuk emeritasi pendeta. Kami berdoa supaya Tuhan menolong panitia yang sudah berupaya untuk melunasi tanah emeritasi ini, sehingga ketika emeritasi Bapak Pendeta nanti semuanya sudah tersedia dengan baik. Juga berdoa untuk yayasan pendidikan Kristen dan juga yayasan kesehatan Kristen di sekitar kami. Tuhan, Engkau menolong supaya yayasan-yayasan kesehatan maupun pendidikan ini tetap bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini, semakin menunjukkan hal yang sedikit tidak menyenangkan ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pandemi yang terus mewabah di negara kami, bahkan juga di seluruh di dunia ini. Tuhan, Engkau menolong supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami berdoa supaya upaya pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19 ini bisa berhasil dan akhirnya setiap kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, seluruh doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan dan ya menjadi dasar bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita terambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Berdasarkan ayat ini mari kita mempersembahkan persembahan kita dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama dan kedua. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, bersyukur untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pagi hari ini membawa sedikit berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan, Tuhan Kau memberkati, menyucikan, sehingga persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu di GKJ Ngada ini secara khusus. Berdoa juga untuk persembahan-persembahan lain, persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan emeritasi, kiranya Tuhan juga memberkatinya sehingga semuanya menjadi berkat bagi kami semua. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada 4 bacaan. Bacaan yang pertama dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 14a. Kemudian Mazmur tanggapan dari Mazmur 89 ayat 21 sampai 38. Bacaan kedua dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22, dan bacaan Injil terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan dengan ayat yang ke-53 sampai ke-56. Bersama-sama kita akan memperhatikan dari bacaan Injil yang terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-53 sampai 56. Markus 6 ayat yang ke-30 sampai 34, dan nanti dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita sambung dengan ayat yang ke-53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya. Haleluya. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Untuk kesekian kali kita kembali ibadah secara online. Setelah beberapa saat yang lalu kita juga sempat beribadah secara offline. Tetapi karena kondisi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda yang membaik, maka kita bersama-sama saat ini mengadakan atau mengikuti anjuran dari pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, sehingga ibadah yang sudah beberapa kali kita lakukan secara offline kembali kita lakukan secara online. Apapun itu, Bapak Ibu, mari kita bersyukur karena melalui pandemi ini kita bisa belajar bagaimana kita bersabar dan juga berdisiplin, sehingga kita tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, khotbah pada pagi hari ini diberi tema Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, damai atau damai sejahtera itu sudah tidak asing lagi buat kita ya. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab itu, kata damai atau shalom itu ada sekitar lebih dari 200 kata. Sehingga kita dengan demikian kata damai atau shalom ini begitu familiar bagi kita semua. Nah, kalau kita perhatikan makna damai secara sederhana, bisa diartikan perasaan tenang, tidak takut,
atau gugup, atau sehat, atau juga perasaan yang nyaman. Nah, sebagai contoh yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Jadi hari Jumat yang lalu setelah pulang kerja gitu ya, ada secara bergantian memang ada teman-teman di kantor itu yang harus tes antigen. Nah, satu kali pas hari Jumat kemarin ada satu teman yang melakukan tes antigen dan hasilnya positif. Nah, langsung saja pimpinan saya melalui WA di grup menyarankan semua siapa saja yang kontak dengan teman yang terpapar ini supaya melakukan tes antigen. Wah, semuanya jadi kalang kabut gitu. Jadi waktu itu Sabtu karena pas libur, kami saling kontak-kontakan mencari tempat untuk melakukan tes antigen. Dan pada hari berikutnya atau menjelang hari berikutnya, saya pun akhirnya disarankan untuk melakukan tes antigen ini. Ya, waktu mendengar atau perintah dari pimpinan itu, saya juga sempat khawatir gitu ya, karena yang saya ingat saya kontak teman yang terpapar ini sudah agak lama gitu. Tapi untuk keamanan atau untuk kebaikan bersama, akhirnya hari Minggu saya juga ikut tes antigen dan puji Tuhan hasilnya negatif. Nah, itu memberikan rasa lega, memberikan rasa tenang, memberikan rasa damai. Yang tadinya bingung, waduh nanti kalau positif gimana, kalau harus isolasi mandiri gimana, kalau segala macam pikiran-pikiran itu berkecamuk, menjadi kegelisahan sendiri. Tetapi setelah hasilnya negatif, saya juga teman-teman yang lain menunjukkan rasa lega, rasa damai. Nah, mungkin ada contoh lain yang Bapak Ibu mungkin alami, bagaimana bisa mengalami damai dan betapa damai sejahtera itu memang menjadi hal yang penting bagi kita semua. Atau Bapak Ibu ada juga contoh atau damai itu kalau dalam bahasa kamus bahasa juga dikatakan damai itu bebas dari perang ya. Jadi sering kalau kita mendengar berita di televisi ada peperangan, pertempuran antara misalkan yang sering kita dengar saat ini Israel dan Palestina itu yang sedang berperang. Nah, dan sudah beberapa kali juga mengadakan gencatan senjata untuk menyatakan perdamaian supaya tidak ada perang lagi, karena perang itu sungguh sangat menyusahkan dan meresahkan, membuat penderitaan tidak hanya bagi tentara masing-masing tetapi juga bagi rakyat sipil. Peperangan itu menjadi satu hal yang tidak menyenangkan, dan ketika ada di negara peperangan yang paling dirindukan adalah perdamaian atau damai itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang mari kita perhatikan kalau begitu Yesus Kristus yang menjadi damai sejahtera kita itu maksudnya seperti apa, atau bagaimana Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera bagi kita. Mari kita memperhatikan ayat yang tadi kita baca dari Markus 6 ayat 30 tadi. Dikisahkan di situ setelah murid-murid berkumpul dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajak para murid ini untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya bisa beristirahat. Dan bahkan karena kesibukan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sepanjang hari, mereka tidak sempat makan. Jadi
Eh, Sebab begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat karena sibuknya, maka Tuhan Yesus dan juga para murid tidak sempat untuk makan. Nah, kemudian Tuhan Yesus dan rombongan dan murid-murid pergi menyeberang, tetapi apa? Tetapi ada banyak orang yang mengetahui tujuan mereka. Ada banyak orang yang mengetahui tujuan mereka dan melalui jalan darat, orang-orang banyak ini tadi pergi ke tempat yang akan dituju oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka sudah sampai ke tempat itu lebih dulu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mulai mendarat ke tempat itu, di situ sudah banyak orang berkumpul. Dan ketika melihat orang banyak itu, dikatakan ayat yang ke-34, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan domba yang tidak mempunyai gembala. Waktu kecil saya di rumah saya, di dekat rumah saya di Solo itu dulu ada tanah lapang yang biasa dipakai oleh orang-orang untuk memelihara atau memberikan makan ternaknya, yaitu biasanya kambing, domba atau sapi gitu. Nah, salah satu tetangga saya ada yang punya kambing. Nah, tiap kali pulang sekolah gitu, setelah makan siang, teman saya ini membawa kambing-kambingnya ke tanah lapang tersebut dan membiarkannya supaya bisa makan rumput. Kemudian sore hari dibawa kembali pulang, begitu seterusnya tiap hari. Bapak Ibu, pernah ada satu hari entah kambingnya siapa, tetapi ketinggalan atau tertinggal dari kawanan yang mestinya dia ikuti. Akhirnya kambing ini lari ke sana kemari sambil berteriak-teriak gitu, mbek lari kian ke sana kemari gitu. Jadi kambing yang atau domba yang kehilangan gembalanya ini sangat bingung gitu ya. Jadi dia tidak punya tujuan untuk pergi kemana, lari ke sana kemari. Dan kalau biasanya di zaman dulu di padang gurun begitu, jika ada domba yang terlepas dari kawanan atau dari pengawasan gembala, biasanya akan menjadi mangsa dari binatang buas. Atau kalau mungkin di daerah yang sudah agak perkotaan gitu, biasanya akan menjadi mangsa dari pencuri. Bisa diambil orang, diambil pencuri, dan kambing ini atau domba ini disembelih untuk dimakan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak, Tuhan melihatnya seperti domba yang tidak bergembala. Lari ke sana kemari, tidak punya tujuan. Hal ini juga dinyatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat 6. Dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya pun menyatakan kondisi atau orang-orang yang berdosa itu seperti domba yang sesat, yang tidak tahu tujuan, yang tidak tahu arah kemana harus pergi gitu. Begitupun yang dilihat oleh Tuhan, Tuhan tidak melihat banyaknya orang, banyaknya pengikut yang mengikuti dia, yang mengagumi dia, yang mungkin menyanjung-nyanjung dia. Tetapi Tuhan melihat jauh kedalaman hati orang-orang ini, yaitu mereka tidak punya tujuan.
mereka tidak punya harapan, mereka tidak punya sasaran mau kemana, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dituju. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang di hadapan Tuhan itu seperti tadi domba, seperti domba yang tidak bergembala, tidak mempunyai gembala. Kalau di Yesaya dikatakan sesat seperti domba, tersesat, jadi tidak tahu arah yang tepat, tidak tahu jalan yang benar, sehingga tersesat. Nah, inilah yang dilihat Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seperti itulah kondisi setiap orang yang berdosa itu? Tidak punya tujuan, tidak punya arah. Jadi mereka hidup itu mengalir saja, dikatakan seperti itu. Ya pokoknya hidup mengalir saja. Jadi lahir, kemudian sekolah, kuliah, lulus, kemudian bekerja, kemudian setelah bekerja menikah, kemudian setelah menikah punya anak, kemudian punya cucu, dan akhirnya meninggal. Enggak tahu apa sih tujuannya hidup, kenapa dia hidup. Jujur, kalau kita mungkin bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, apa tujuan hidupmu? Mungkin ada banyak beragam jawaban, dan bahkan mungkin ada yang bingung, apa ya tujuan hidupku, apa ya, ngapain ya. Jadi itulah gambaran yang tadi dikatakan Tuhan Yesus, orang banyak tadi seperti domba yang tidak punya gembala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat di bagian yang kedua, di mana setelah Tuhan Yesus melihat orang banyak itu yang kian lari ke sana kemari seperti domba yang tidak bergembala tadi. Mungkin secara kasat mata orang yang seperti domba yang tidak bergembala itu tetap seperti biasa, artinya ya mereka bekerja, mereka hidup, melakukan aktivitas, mereka bermasyarakat, bersosialisasi, bahkan mungkin bisa hidup dengan nyaman, dengan enak, dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan, tetapi sebenarnya tidak punya tujuan hidup, tidak punya arah yang pasti kemana setelah kehidupan ini berakhir. Nah, Bapak Ibu, bagi kita orang-orang yang percaya, tentu saja ini bukan satu hal yang kita inginkan. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa tujuan hidup kita, kemana arah hidup kita, itu bisa kita mengerti atau bisa kita dapatkan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Mari kita buka Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, dikatakan di sini Tuhan Yesus adalah gembala. Akulah gembala yang baik. Kalau kita tadi sesat seperti domba, maka Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Dia menuntun kita ke padang rumput, ke tempat air yang tenang, sehingga kita bisa makan dan minum dengan leluasa. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita itu senantiasa mencukupi apa yang kita butuhkan, memberikan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Jadi bagi orang percaya, kehidupan domba tadi, jika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka
domba tadi, atau kita ini seperti domba di mana Tuhan Yesus adalah gembalanya yang akan menuntun kita ke padang rumput dan juga ke air yang tenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali bagian firman Tuhan tadi di dalam Markus 6 yang ayat yang ke-53. Dikatakan, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Ayat 55, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang banyak yang berlari-lari mencari Yesus. Dimanapun Yesus berada, mereka berlari mencari supaya apa? Supaya mereka bisa sembuh, supaya mereka bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya, kesembuhan dari sakit, mungkin juga kelaparan, dari kehausan, kekurangan maupun penderitaan. Jadi orang banyak ini mengikut Tuhan Yesus untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Tetapi Tuhan Yesus pun tahu bahwa semuanya itu dibutuhkan oleh orang-orang tadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ juga bahwa orang-orang banyak tadi berharap atau supaya diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi tidak perlu Tuhan Yesus berkata atau berfirman, tetapi orang-orang percaya bahwa dengan memegang jumbai jubahnya, penyakitnya bisa disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita tidak bisa secara tidak bisa seperti yang dilakukan di orang-orang banyak ini, yaitu menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa kuasa untuk menyembuhkan dan kuasa untuk melindungi dan memberkati itu masih bisa kita rasakan, bahkan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau-lah yang menjadi gembala buat hidup kami. Sekalipun kami dahulu sesat seperti domba, tetapi Engkau menjadi gembala kami, gembala yang baik, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kami bersyukur supaya kami terus bisa mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, terlebih di masa-masa saat ini kami membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan ketiga. Bersama-sama umat Tuhan di seluruh bumi, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Yesus
Demikian Bapak Ibu kebaktian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.